Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Ismana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan partner saya bernama Barito Siregar, alumni dari Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Medan. Kami di sini membawakan materi yang berjudul pengambilan data measurement test pada jaringan 2G, 3G, dan 4G, sekaligus untuk memenuhi tugas akhir dari pelatihan radio frekuensi engineering yang dilaksanakan oleh Kominfo. Berikut materinya. Pengertian. Drive test adalah pengukuran sinyal radio yang diterima oleh ponsel pelanggan untuk mengetahui performansi pada jaringan seluler. Drive test merupakan metode pengukuran dalam sistem komunikasi seluler. Drive test bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan. Informasi yang dikumpulkan merupakan kondisi aktual radio frekuensi di suatu site. Tujuan drive test. 1. Mengetahui coverage sebenarnya di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan coverage prediction pada saat perencanaan? 2. Mengetahui parameter jaringan di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan parameter perencanaan? 3. Mengetahui adanya RF issue. Sebagai contoh berkaitan dengan adanya drop call atau block call. 4. Mengetahui adanya poor coverage. 5. Mengetahui performansi jaringan kompetitor. Benchmarking. Jenis drive test. Dalam pengukuran radio seluler terdapat dua cara, yaitu 1. Drive test, 2. walk test. Perbedaan keduanya terletak pada tempat pengukuran. Drive test dilakukan di luar ruangan outdoor menggunakan kendaraan, sedangkan walk test dilakukan di dalam ruangan indoor dengan cara berjalan. Berikut parameter performansi yang harus diperhatikan oleh drive tester. Terdapat jaringan 2G, 3G, dan 4G. Drive test tool. Berikut ini adalah beberapa drive test tool yang bisa digunakan untuk pengukuran radio seluler. Pertama, Test Mobile System atau yang kerap disebut dengan TEMS, merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk mengamati jaringan seluler. TEMS memiliki fitur yang bisa mengumpulkan informasi level sinyal dan kualitas sinyal yang dipancarkan oleh BTS. Terdapat 3 jenis TEMS, yaitu TEMS Investigation, TEMS Select, dan TEMS Automatic. Yang sering digunakan adalah TEMS Investigation. 2. Nemo merupakan software drive test yang sangat cocok dalam melakukan pengukuran baik di luar maupun di dalam ruangan. Checklist kesiapan drive test. Persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk kegiatan drive test. 1. Mempersiapkan surat izin masuk site atau manajemen building jika untuk indoor walk test apabila diperlukan. 2. Mendapatkan rute untuk drive test outdoor atau denah floor plan untuk walk test indoor dan memvalidasi. 3. Mendapatkan script untuk software drive test. 4. Mempersiapkan GPS. 5. Mempersiapkan frekuensi scanner apabila diperlukan. 6. Memastikan kartu subscriber identification module SIM card yang akan digunakan. 7. Mempersiapkan nomor HP untuk drive test voice. 8. Menyiapkan alamat FTP server untuk drive test. 9. Mempersiapkan kendaraan beroda 4 untuk outdoor. Konfigurasi site. 1. Mendapatkan informasi database site berupa lokasi cluster. 2. Mendapatkan informasi konfigurasi site meliputi cell name, BCCH, Broadcast Control Channel, site ID untuk 2G, SC, Screening Code, Cell ID untuk 3G, PCI, Physical Cell ID untuk 4G, Longitude dan Latitude, Antenna Direction. Berikut cell file pada jaringan 2G, 3G, dan 4G. Berikut video pengambilan data measurement test pada jaringan 2G, 3G, dan 4G. Baiklah, kami di sini akan melakukan pengambilan data pada jaringan 3G saja. Untuk jaringan 2G dan 4G, langkah-langkahnya sama saja dengan jaringan 3G, yang berbeda hanya settingan pada parameternya saja. Pertama, kita buka TEMS Investigation, lalu pilih file 3G yang akan dibuka, klik OK, sampai muncul tampilan TEMS Investigation. Setelah muncul tampilan awal TEMS, pertama pilih menu File, klik Open Workspace, pilih Script Workspace 3G, klik Open,
Kita tunggu sampai Maps keluar. Kita pilih menu Open Maps File dan pilih data lokasi Maps yang ingin dibuka. Klik Open. Klik kanan, pilih View Entire Layer. Pilih nama file yang ingin dibuka tadi, klik OK. Kita tunggu sampai peta lokasi ditampilkan. Pilih menu Configurator, klik General. Pilih Save File Load. Klik Add. Pilih Local Data D. Pilih Kominfo. Pilih Save File 3G ISAT Save. Klik Open. Dan klik OK. Maka akan ditampilkan di peta banyaknya site atau banyaknya node B di berbagai daerah tersebut. Pilih menu log file, klik Open Log File, pilih 3G Log File, pilih salah satu data script yaitu cell MS1 short call, klik Open, pilih menu log file, klik Fast Forward. Kita tunggu sampai datanya sampai 100%. Lalu data measurement 3G-nya akan muncul. Data tersebut memuat RSCP seperti ECNO-nya dan lain-lain. Kita perbesar gambar lokasi site yang mau kita lihat, datanya seperti RSCP-nya, ECNO-nya, dan peristiwa apa yang terjadi dalam data measurement atau pengukuran yang dilakukan oleh grab tester tersebut. Untuk melihat peristiwa yang terjadi di lapangan, pilih menu Event Counter. Dapat kita lihat di tabel berikut, ada terjadi block call sebanyak 1 kali, call item 7 kali, call initiation 7 kali, atau dengan kata lain ada 7 kali panggilan, dan ada 5 kali panggilan berhasil dari awal sampai dengan akhir. Langsung saja kita lihat kondisi di lapangan, dapat dilihat pada gambar. Dari perjalanan user dari awal, pertengahan hingga akhir, pada umumnya nilai-nilai ECNO-nya atau kualitas sinyal cenderung buruk, dan nilai RCP-nya cenderung baik. Jika dilihat dari nilai-nilai ECNO dan RCP yang didapat, kondisi ini belum dikategorikan sebagai poor coverage, karena nilai RCP cenderung baik yaitu di rentang rata-rata nilai minus 81 dBm, di mana nilai minus 81 dBm ini termasuk kategori kuat sinyal yang baik. Walaupun nilai ECNO-nya di rentang nilai minus 12, yang ini termasuk kategori nilai yang buruk atau poor. Yang termasuk dalam kondisi poor coverage itu, di mana nilai RCP dan ECNO-nya sama-sama poor atau sama-sama buruk. Dan kondisi ini tidak kita dapati. Dan dalam peristiwa ini ada sekali block call. Penyebab block call ini adalah ECNO-nya buruk dan RCP-nya juga buruk. Dalam kejadian ini juga sering terjadi missing netboard. Kondisi missing netboard ini artinya mobil station masih dilayani oleh site atau node B yang lama. Karena hal inilah yang menyebabkan co-interferensi, yang menyebabkan bisa terjadi handover failure yang membuat tidak bisa melakukan call atau block call. Dari data measurement test yang didapat, nilai RSCP rata-rata minus 81 dBm, nilai ECNO rata-rata minus 13 dB, dan TX power rata-rata minus 22 dBm. Event, yaitu missing netboard, terjadi co-interferensi antara frekuensi site utama dan site tetangga yang menyebabkan terjadinya kegagalan handover berakibat tidak bisa melakukan panggilan. Solusinya adalah update netboard. Kesimpulan, kuat sinyal dan kualitas sinyal sangat mempengaruhi user dalam melakukan panggilan. Dari data yang didapatkan, nilai ECNO yang buruk mengidentifikasi ada gangguan yang disebabkan missing netboard. Dari event yang terjadi, tidak ditemukan poor coverage.
karena tidak memenuhi syarat put coverage, di mana nilai RSCP terkategori baik dan hanya nilai ECNO yang terkategori buruk. Block call terjadi akibat adanya kegagalan handover yang disebabkan oleh missing netboard. Solusi dari missing netboard adalah dengan cara update netboard, set netboard tujuan agar ketika MS melakukan handover, maka MS dapat dilayani oleh sel tujuan dengan baik. Dalam pengambilan data measurement test yang dari kelompok kami lakukan, kami menggunakan jenis drive test outdoor, dan kami mengambil contoh pengambilan data dalam jaringan 3G saja yang diaplikasikan menggunakan Thames Investigation. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.